Duh, Belum keluar. hilang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan masuk kuliah Leadership and Strategic Human Resource pada pertemuan ketiga, di mana pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun budaya organisasi dalam konteks kepemimpinan strategik. Ya. Baik, saya akan share materi saya. Jadi, kalau kita bicara tentang budaya organisasi, di sini saya akan mengutip beberapa pendapat, tapi menurut saya yang pendapatnya bisa kita pakai dalam kaitannya dengan kepemimpinan strategik ini. Jadi definisi budaya organisasi menurut Stephen Robbins, jadi dia menyampaikan bahwa budaya organisasi itu merupakan suatu sistem bersama yang dimiliki oleh para anggotanya. Ya. Jadi kemudian sistem tersebut akan menjadi sebuah nilai yang membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Jadi lebih spesifik lagi, budaya organisasi itu dibentuk oleh budaya yang mengekspresikan nilai-nilai inti atau core value yang dimiliki oleh mayoritas anggota organisasi. Apa yang disampaikan oleh Stephen Robin ini sebetulnya saya secara pribadi saya sudah pernah melakukan sebuah riset tentang bagaimana pengaruh budaya individu kemudian budaya pemimpin terhadap budaya organisasi dan kreativitas kerja karyawan. Jadi apa yang disampaikan oleh Robin ini saya membuktikan ternyata memang budaya organisasi itu dibentuk oleh budaya yang dominan. Jadi nilai-nilai yang dominan yang dimiliki oleh anggota organisasi. Jadi mayoritas di sini bisa dikatakan diakui atau diikuti oleh sebagian besar anggota organisasi. Dan yang menarik, ketika seorang pemimpin itu dia memiliki sebuah budaya yang dominan dan dia mampu transformasi budayanya kepada karyawannya, maka budaya karyawan ini juga dibentuk oleh budaya pemimpin dan itu membentuk budaya organisasi. Ya. Stephen Robin juga mengatakan bahwa budaya organisasi itu amat erat sekali hubungannya dengan organisasional climate, di mana organisasional climate di sini itu adalah dibentuk berdasarkan persepsi bersama yang dimiliki oleh anggota organisasi tentang organisasi dan lingkungan kerja mereka. Jadi apa yang dipersepsikan bersama itu akan mampu mendorong, membangun sebuah nilai-nilai yang nilai-nilai itu akhirnya diyakini, diikuti, dijalankan, dan itu menjadi satu budaya. Makanya kadang-kadang seorang pemimpin itu perlu melakukan sebuah komunikasi dalam artian bahwa menyampaikan sosialisasi terhadap pemikiran-pemikirannya dan membangun persepsi bersama agar semuanya menjadi satu terarah dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Nah, berangkat dari sini, maka sebetulnya peran daripada budaya organisasi itu amat cukup signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Karena budaya organisasi inilah yang
nantinya akan mendorong, menggerakkan seluruh aktivitas dari anggota organisasi, sehingga dia nantinya bisa mengorganisir kerja, membangun sebuah struktur sumber daya manusianya, yang nantinya mereka bisa membangun sebuah teamwork yang bagus dan menggerakkan seluruh aktivitas dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, untuk itu, sebuah budaya tadi itu harus kemudian dijaga bagaimana disosialisasikan untuk secara sustainability, secara keberlanjutan itu di-maintain selalu ada pada anggota organisasi. Sehingga Stephen Robin juga mengusulkan bahwa setiap karyawan yang bergabung di dalam sebuah perusahaan itu harus diberikan dan ditanamkan melalui proses sosialisasi sehingga budaya organisasi itu juga tertanam di dalam budaya para karyawannya. Ada 3 tahapan menurut Stephen Robin. Yakni yang pertama adalah pre-arrival stage, jadi masa di mana ketika seorang karyawan itu akan masuk di dalam sebuah perusahaan. Berarti di sini ada proses mulai dari proses rekrutmen, kemudian seleksi, sampai pada orientasi. Ini penting bahwa sudah dipilih dan ditanamkan budaya organisasi. Sehingga ketika melakukan sebuah proses rekrutmen, perusahaan sudah menetapkan karyawan yang akan masuk di dalam perusahaan ini harus memiliki karakteristik seperti apa yang itu bisa tune in dengan nilai-nilai inti yang ada di dalam perusahaan dan itu menjadi budaya perusahaan. Jadi mulai rekrutmen itu sudah diseleksi, makanya wawancara menjadi satu hal yang penting untuk mencoba mensosialisasikan dan mengevaluasi apakah calon karyawan tadi yang akan masuk ke dalam perusahaan itu dia benar-benar nantinya ketika sudah bergabung dalam organisasi itu bisa melebur, bisa tune in dengan budaya organisasi perusahaan. Nah, ini di tahap pre-arrival, jadi sebelum masa kedatangan seorang karyawan masuk ke dalam perusahaan. Kemudian setelah dia masuk menjadi karyawan baru, maka masuk pada tahap encounter. Pada tahap ini, proses sosialisasi di mana seorang karyawan baru melihat seperti apa organisasi itu sebenarnya dan menghadapi kemungkinan bahwa harapan dan kenyataan bisa berbeda. Jadi dalam proses encounter itu mungkin seorang karyawan yang tadinya sudah kita sosialisasi tentang budaya organisasi, nilai-nilai organisasi, mungkin dia punya ekspektasi tersendiri dan ketika dia sudah masuk melebur menjadi karyawan di perusahaan kita, ada kalanya kemudian dia melakukan encounter, jadi dia merasa tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, disinilah juga perlu dilakukan sebuah sosialisasi dan maintenance, ya kan, untuk menjelaskan kepada karyawan tersebut agar mereka bisa menyesuaikan harapannya dan bisa dijelaskan kondisi kenyataan yang berbeda itu bagaimana bisa diwujudkan oleh karyawan tersebut sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh karyawan. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah metamorphosis stage. Jadi pada tahap di sini kemudian karyawan mulai berubah. Jadi tadi yang mungkin ekspektasinya terlalu tinggi kemudian dia menyesuaikan dengan kenyataan yang ada. Atau sebaliknya, ketika dia ekspektasinya tadi tidak sesuai dengan keinginannya, kemudian kita dorong dia, kita motivasi dia untuk menjadi agent of change dan membentuk sebuah budaya yang tetap mencerminkan budaya organisasi perusahaan tapi tidak terlalu berbeda dengan ekspektasi yang diinginkan oleh karyawan tersebut.
Sehingga perlu nanti di sini seorang karyawan dia diberikan tugas, dia diberikan kewenangan, dia diberikan kepercayaan ya kan, untuk memimpin sebuah kelompok kerja, untuk menyesuaikan, dan dia diberikan target untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Hasil endingnya nanti outcome-nya setelah proses sosialisasi budaya tadi, maka kita bisa melihat apakah seorang karyawan itu nantinya sudah melebur dengan budaya perusahaan atau tidak, itu nanti akan kita lihat bahwa bagaimana produktivitinya. Jadi kalau dia produktivitasnya meningkat, itu menunjukkan bahwa karyawan tersebut telah mampu menyesuaikan dengan pekerjaan, kelompok kerja, dan organisasi. Kemudian komitmennya, apakah dia meningkat? Ya, kalau komitmennya dia bagus, otomatis dia akan bisa menyesuaikan karena kepentingan perusahaan akan dikedepankan daripada kepentingan pribadinya dia. Kemudian, apakah kemudian dia budaya organisasi tersebut telah melebur pada diri seorang karyawan, itu akan bisa dilihat pada turnover karyawan. Jadi ketika misalnya di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian itu turnovernya tinggi, itu menunjukkan bahwa karyawan baru atau karyawan yang direkrut atau karyawan yang ada itu tidak mampu untuk menyesuaikan dengan budaya organisasi perusahaan. Sebaliknya kalau misalnya turnover-nya rendah, berarti kan dia sudah nyaman, berarti dia sudah tune in, dia sudah bisa melebur dengan budaya organisasi perusahaan. Nah, Stephen Robbins sendiri dia membuat sebuah model bagaimana sebuah budaya organisasi itu mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan. Jadi, untuk membangun sebuah budaya organisasi yang nantinya itu bisa mempengaruhi performa maupun kinerja ataupun kepuasan karyawan, maka ada beberapa variabel yang bisa dijadikan untuk mengukur dan dipersepsi oleh karyawan sebagai budaya organisasi. Ya, ini yang pertama adalah innovation and risk-taking. Apakah seorang karyawan itu memiliki sebuah inovasi dan berani mengambil sebuah risiko? Jadi kalau seseorang karyawan itu dia mampu memiliki sebuah inovasi yang bagus dan dia berani mengambil risiko, itu biasanya dia akan bisa masuk dan melebur di dalam sebuah budaya organisasi. Karena ini dipersepsikan sebagai budaya organisasi. Kemudian yang kedua adalah attention to detail. Jadi perhatian terhadap detail. Kadangkala kenapa seorang karyawan itu dia tidak bisa bekerja dengan baik? Itu karena tugas yang diberikan kepada mereka itu tidak detail. Ya kan? Makanya kadang-kadang bahkan beberapa ahli mengatakan bahwa setan itu ada di detail. Ya. Jadi kalau sesuatu sudah kita detailkan, itu akan membuat sesuatu yang abu-abu itu menjadi lepas. Salah satu contoh, misalkan, kenapa sih kadang-kadang karyawan itu dia tidak produktif? Ya karena kita tidak mendetailkan pekerjaan mereka. Ya. Saya pernah mendatangi salah satu GM sebuah hotel yang cukup sukses. Saya penasaran sama beliau, apakah beliau itu memiliki sesuatu yang luar biasa. Sehingga ketika dia memimpin hotel satu, kemudian pindah ke hotel yang lain, dia tetap sukses. Nyata kata kuncinya setelah saya pelajari, beliau benar-benar attention to detail. Jadi dia ketika sebelum memulai pekerjaan, itu selalu ada meeting dengan para karyawannya. Meetingnya nggak lama, cuma setengah jam maksimal. Cuman karyawan dikasih secari kertas, suruh nulis. Kamu mau bekerja di sini berapa jam, dan setiap hours itu apa yang kamu akan lakukan, dan hasilnya apa.
Jadi disuruh mendetailkan apa yang mau dikerjakan setiap jamnya itu. Nanti ketika pulang kerja, apa yang dijanjikan nanti itu suruh dilaporkan ke dia. Mana janjimu jam 8 sampai 9, kamu misalkan bisa melakukan korespondensi dengan calon customer 10, mana buktinya? Ternyata kalau dia cuma dapat 5, ditanya, kenapa kamu cuma dapat 5? Terus janjimu 1 jam dapat 10, jadi 5, kamu ngapain saja? Nah, karena karyawan didorong untuk attention to detail tadi, akhirnya itu juga bisa membangun budaya organisasi. Kemudian, outcome orientation. Jadi, berorientasi kepada dampak. Bapak mau izin loh Pak. Ya, silakan. Kan tadi sempat kita ngobrol masalah tadi Pak ya, yang cari karyawan kok bintang itu ya. Yang kemarin tadi saya tuh sebetulnya seperti TNI Polri itu kan bagus loh Pak. Ya. Jadi setelah lulus SMA mereka masuk kan Bapak dapat bimbingan-bimbingan, sehingga begitu masuk ke model budaya ini mereka sudah align kan Bapak, sudah Betul. selaras Bapak. Iya. Nah, tapi kalau yang di luar TNI Polri dapatnya bintang pelajar, tapi prosesnya harus mulai dari yang awal tadi, yang pre-ervel sampai dengan sampai agent tadi kan, agent change itu. Nah, kalau teman-teman di Polri udah bisa langsung ke budaya ini kan Bapak, udah langsung selaras, bahasanya juga udah jelas kan bahasanya, meskipun bahasanya cuma nggak attention to detail, tapi teman-teman TNI Polri udah bisa mendetailkan kan gitu Bapak. Nah itu saya kepingin seperti itu Bapak. Ya, karena di TNI Polri dia punya sistem rekrutmen yang bagus. Makanya pre-arrival di situ itu adalah termasuk pada proses rekrutmen. Jadi mulai fisiknya, kemudian ideologinya, kemudian kedisiplinannya, kejujurannya, attitude-nya. Jadi kalau berdasarkan proses terjadinya sebuah budaya, sebetulnya budaya itu berangkat dari yang pertama itu adalah, nanti saya jelaskan sih sebetulnya, tapi karena Bapak sudah tanya, saya potong di sini. Jadi yang pertama adalah terhadap sistem belief-nya dia. Apa yang menjadi keyakinannya dia. Apa yang dipercayai dia. Apa yang menjadi prinsip ideologinya dia. Apa nilai-nilai yang dia pegang. Nah, di TNI Polri itu kan dari awal dididik. Berangkat dari pemikiran tersebut, kemudian karena dia itu kan ketika seseorang masuk ke Polri, itu sudah jadi passionnya dia, karena dia ingin masuk itu. Kalau nggak gitu dia mana mau belajar lari 10 kilo, squat jam, menjaga fisiknya, dan lain-lain. Jadi berangkat dari proses rekrutmen itu sebetulnya kalau boleh jujur di TNI Polri itu sudah membangun sebuah karakteristik budaya dari calon TNI Polri tadi. Ya. Nah, kemudian dari pola pikir yang berubah tadi itu, pola pikir itu diubah juga dengan sikap, psikomotoriknya dia. Ya kan? Makanya sebetulnya kalau kita ngomong proses terjadinya budaya itu dari pola pikir, kemudian berangkat dari sikap. Ya kan? Sikap tegap, sikap disiplin, ya kan? Itu sikap, Pak. Ya. Kalau boleh jujur, ini juga yang membedakan setiap manusia. Manusia itu tidak akan memiliki sikap yang sama, kecuali sikap itu dibentuk. Dan itu dilakukan di TNI Polri. Contohnya misalnya sikap duduk saya dengan Bapak tidak ada yang sama. Tapi di Polri diajarkan sikap duduk yang tegap, dengan simetris dan lain sebagainya. Senyumnya harus simetris misalnya gitu, diukur. Nah, sikap ini, ketika sikap itu kemudian dirangkai, sikap duduk yang tegap, sikap berdiri yang tegap, sikap duduk, sikap berdiri dirangkai dengan sikap berjalan dan kemudian diarahkan menuju satu tujuan. Itu yang kemudian dinamakan laku. Ya kan? Jadi rangkaian sikap tadi itu dinamakan laku. Ya. Laku, kalau laku ini kemudian dibentuk dengan satu tujuan, jadi misalnya saya sikap berdiri tegap
sikap duduk tegap, berjalan saya tegap, menjadi sebuah laku, kemudian tegap saya ini diarahkan untuk kedisiplinan dalam TNI Polri misalnya, itu jadi perilaku namanya. Nah, perilaku yang kemudian diulang-ulang, dilakukan secara terus-menerus diulang-ulang, itulah yang kemudian menjadi kepribadian. Ya kan? Nah, kepribadian kemudian karena dia sudah menjadi sebuah kepribadian, kan menjadi karakteristik nilai yang ada dalam dirinya, menjadi norma, menjadi aturan. Jadi kalau orang yang biasa disiplin kemudian dia terlambat 1 detik, itu rasanya kayak dia akan menghukum dirinya. Nah, itulah kemudian menjadi sebuah budaya. Jadi nggak bisa orang ujuk-ujuk kemudian bisa terbentuk budayanya kalau tidak dibangun dari bawah, dari sikap itu. Makanya kalau tadi Pak Eko mengatakan kenapa di TNI Polri bagus, kan dari proses rekrutmen sudah dibentuk. Harusnya perusahaan juga begitu, Pak. Ya kan? Makanya dulu Transmart itu sukses karena dia menggandeng TNI Polri untuk membangun sebuah sikap budaya tadi itu. Sikap disiplin dan lain sebagainya. Apalagi hasil riset terbaru ternyata kesuksesan seseorang itu 3 besar utama, Pak. Jadi bukan IQ, bukan sekolah favorit, bukan gelar yang tumpuk-tumpuk, bukan itu. Tapi yang pertama adalah kejujuran, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga adalah good interpersonal communication. Jadi mampu menyampaikan ide-ide, mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Jadi dia mampu orang lain itu bisa menerima apa yang dikomunikasikan oleh dia. Itu ciri-ciri orang, karakteristik skill yang dibutuhkan di era sekarang ini untuk sukses. 3 besarnya itu, Pak. Jadi sebetulnya sekarang ya boleh jujur ya Bapak sekolah dan lain sebagainya, itu tanpa didukung oleh sebuah kemauan diri untuk membangun sebuah sikap jujur, kemudian disiplin dan good interpersonal communication. Good interpersonal communication ini sendiri, kalau kita bicara tentang psikologi komunikasi, orang tidak akan bisa melakukan good interpersonal communication kalau dia tidak good intrapersonal communication. Jadi kalau intrapersonal communication itu adalah sebelum dia menyampaikan sebuah pesan, sebuah informasi kepada orang lain, maka dia akan serap ke dirinya dulu. Dia akan maknai, dia jiwai, dia resapi. Ya kan? Makanya kalau di TNI Polri, makanya kalau sampai ada, mohon maaf, kalau kemarin ada satu kejadian ya, ada salah satu istri Polri yang kemudian menyebarkan hoax, ya, kemudian dihukum dengan kedisiplinan, menurut saya itu betul. Karena itu menciderai nilai-nilai yang sudah dibangun ketika proses rekrutmen tadi. Ya kan? Karena seorang TNI Polri yang sudah dibangun dengan sebuah sikap yang disiplin tadi, maka dia tidak akan melakukan sebuah interpersonal communication, dia tidak akan meng-share sebuah komunikasi yang belum dianalisis, diresapi oleh dirinya sendiri, benar enggak ini? Gitu loh. Sesuai enggak itu? Sama halnya juga ketika kita misalkan mengajarkan kepada orang lain untuk disiplin, tapi di diri kita tidak disiplin, maka orang lain tidak akan bisa menerima kita. Jadi good interpersonal communication itu akan bisa dilakukan kalau orang itu sudah mencerminkan pada dirinya sendiri. Makanya kalau di Islam itu dilarang, Pak. Kabura maktan indalahi anta taqulu ma la taf'alun. Allah itu marah besar jika orang menyampaikan sesuatu tetapi dia sendiri tidak melakukan. Nyuruh orang berbuat baik tapi dirinya sendiri tidak baik, nyuruh orang jujur tapi dia sendiri malah, itu Allah maha besar. Dan itu sikap itu dibangun di TNI Polri, makanya dia bagus. Kalau Pak Eko bagus mau membangun di perusahaan, ya dimulai dari itu. Ya, baik, saya lanjutkan ya Pak Eko. Siap, terima kasih Pak. Bisa dipahami ya? Baik ya. Jadi tadi tahapan yang selanjutnya, apa variabel yang selanjutnya untuk dipersepsi sebagai sebuah budaya organisasi itu adalah outcome orientation,
Jadi berorientasi kepada hasil, dampak. Jadi segala sesuatu itu kita harus bicara tentang dampaknya. Contohnya misalkan, kalau dia karyawan kita tidak disiplin, maka dampaknya dia akan tidak memperhatikan target dan kinerjanya dengan baik. Kalau dia tidak disiplin, maka dampaknya dia tidak akan bisa melayani pelanggan dengan baik. Kemudian people orientation. Ya, people orientation di sini orientasi kepada people, orientasi kepada para karyawan. Ya. Jadi model budaya organisasi itu sesuatu yang dipersepsi menjadi sebuah budaya organisasi ketika berorientasi kepada para karyawan, berorientasi pada people. Jadi harus diperhatikan bagaimana kondisi karyawannya. Salah satu contoh, kenapa karyawan ini tidak disiplin, kenapa karyawan ini sering terlambat, ada masalah apa? Nah, itu diinterogasi. Ya kan? Ketika ternyata karyawan itu dia bermasalah di salah satu contoh, pernah saya ada suatu kisah menarik nih Pak. Ada salah satu karyawan Polri yang karena dia sangat jujur, sampai-sampai dia itu ke kantor itu naik sepeda. Sehingga itu yang membuat dia kadang-kadang apel itu terlambat. Akhirnya salah satu pimpinannya dia melihat kenapa dia terlambat, oh ternyata karena dia naik sepeda, akhirnya sama pimpinannya dibelikan sepeda motor, Pak. Sehingga dia kemudian tidak terlambat lagi. Itu namanya people orientation. Ya. Kemudian team orientation, jadi berorientasi kepada tim. Jadi Superman is dead, yang ada sekarang adalah super team. Jadi bagaimana setiap orang itu bisa berkontribusi, maka dibangun sebuah sistemnya, agar sistem kerja itu terorientasi pada tim kerja. Jadi sebuah prestasi di dalam bekerja itu dihasilkan kan oleh sebuah tim, bukan oleh sebuah individu. Kalau individu itu berbahaya nanti. Bisa arogan, bisa menimbulkan kecemburuan, konflik, dan lain sebagainya. Makanya harus dibangun sebuah tim. Kemudian agresif dan kompetitif. Jadi bagaimana seorang karyawan itu dia dibangun untuk agresif dan kompetitif, punya daya saing. Jadi dia selalu memiliki daya juang dan daya saing. Kemudian menjaga stability, bagaimana para karyawan kita tetap terjaga stabilitas lingkungannya sehingga nanti berdampak positif terhadap pekerjaannya. Nah, jika ini kemudian variabel-variabel ini didorong, ditingkatkan, dan itu menjadi budaya organisasi yang meningkat, maka ini juga akan berdampak meningkatnya kinerja dan kepuasan karyawan. Sebaliknya, jika ini rendah, tidak di-maintain dan turun, ya, itu juga akan berdampak kepada menurunnya kinerja dan kepuasan karyawan. Jadi ini model yang dibangun oleh Stephen Robin. Nah, kemudian, bagaimana pengaruh kepemimpinan strategis dan budaya organisasi terhadap performa atau kinerja? Hasil penelitian yang dilakukan oleh Center for Creative Leadership tahun 2004 itu menunjukkan bahwa kepemimpinan strategis merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mengubah orang melalui visinya, melalui nilai-nilai, melalui budaya dan iklim kerja, serta struktur dan sistem. Jadi, kepemimpinan strategis itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mengelola, mengkoordinasikan, mempengaruhi, serta memotivasi dan meningkatkan kinerja para karyawan atau orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Yuk sendiri, tahun 2010, hasil penelitiannya dia juga menunjukkan bahwa kemampuan seorang pemimpin melakukan tindakan strategisnya itu tergantung pada faktor historis organisasi. Jadi budaya organisasi ini juga akan mempengaruhi kemampuan seorang pemimpin. Di mana budaya organisasi ini juga dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternalnya. Jadi kompetitor, perkembangan teknologi,
pemerintah, perubahan kebijakan, budaya, politik, peraturan, ini juga akan mempengaruhi budaya organisasi. Ya kan? Sehingga seorang pemimpin dengan pengaruh lingkungan yang bisa berdampak pada perubahan budaya organisasi tadi itu, bagaimana dia mampu menguatkan strateginya dan meningkatkan konsistensi antara strategi struktur organisasi, budaya, dan sumber daya manusianya. Dan seorang pemimpin itu juga mempunyai peran untuk membangkitkan minat, menciptakan antusiasme, agar para karyawan melakukan yang terbaik dari kemampuan yang mereka miliki. Dan kadang-kadang di sini kegagalan organisasi umumnya itu terletak karena kurangnya pemimpin memahami pentingnya memotivasi dalam mencapai visi dan misi organisasi. Jadi kalau berdasarkan hasil riset tadi, bahwa peran kepemimpinan strategis terhadap membangun budaya organisasi yang berdampak terhadap peningkatan kinerja karyawan dan kinerja organisasi ini amat sangat penting. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa fokus dari kepemimpinan strategis itu adalah sustainable competitive advantage. Jadi keunggulan bersaing yang berkelanjutan, di mana seorang pemimpin strategik itu dia mendorong dan menggerakkan segenap kemampuan karyawannya sehingga dia akan mampu berkembang untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan organisasi. Ya. Lebih lanjut, Hughes dan Beatty juga mengatakan bahwa kepemimpinan strategis di sini terkait dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang bertanggung jawab dan memiliki pengaruh yang penting untuk menjamin organisasi itu tetap bisa survive. Dan kepemimpinan yang diperankan dengan baik oleh seorang pemimpin itu mampu memotivasi karyawannya untuk bekerja lebih baik. Jadi, karakteristik kepemimpinan strategis di sini mendorong terciptanya perubahan perilaku secara positif dan mandiri, dengan sendirinya memungkinkan orang lain untuk termotivasi melakukan hal yang sama dan berani mengambil risiko. Jadi, sebagaimana variabel yang tadi disampaikan oleh Stephen Robin. Nah, dari hasil riset tadi kalau bisa saya gambarkan, pada sebuah bagan alur bagaimana peran dari strategic leadership di dalam membangun sebuah budaya organisasi yang berdampak pada peningkatan kinerja. Jadi di sini visi misi tujuan organisasi atau visi misi tujuan perusahaan tadi itu dibangun di rumah apa istilahnya diimplementasikan pada dua struktur. Di sini adalah struktur budaya dan di sini adalah struktur strategi. Kalau kita ngomong bagaimana visi misi tujuan perusahaan itu kemudian ditransformasikan ke dalam sebuah struktur budaya perusahaan, maka yang pertama harus dibangun yang namanya belief system. Jadi sistem kepercayaan. Jadi nilai-nilai tadi. Jadi kalau misalnya tadi sudah dibahas di TNI Polri dibudayakan sebuah nilai kedisiplinan dan kejujuran, maka itu jadi sebuah belief system. Nah, belief system ini nanti akan menjadi sebuah core value. Ya. Nah, core value ini, belief system dan core value nilai-nilai ini kemudian harus diimplementasikan ke dalam sebuah perilaku tadi. Makanya di sini belief system kemudian core value itu dimaintain, dibentuk dalam sebuah perilaku, yakni perilaku sikap disiplin, kemudian perilaku disiplin sampai kepada budaya disiplin misalnya begitu. Nah,
Siapa yang membentuk belief system, kemudian core value, dan membentuk behavior? Strategic leadership ini. Jadi ini harus didorong, dibentuk oleh seorang pemimpin strategik. Bagaimana pemimpin strategik itu membangun belief system para anggota organisasi atau para karyawannya. Bagaimana kemudian core value itu dibentuk di kalangan anggota organisasi atau karyawan. Dan bagaimana perilaku semua karyawan itu dibentuk dan semuanya ini didorong untuk mencapai visi misi tujuan organisasi atau perusahaan. Ya. Kemudian pada struktur strategi, seorang pemimpin strategik itu juga mempengaruhi strategik. Jadi strategik ini adalah cara untuk menjadi lebih unggul, cara mewujudkan visi misi tujuan secara efektif dan efisien. Berdasarkan strategi tersebut, kemudian pemimpin strategik juga membangun sebuah struktur. Di sini bisa struktur organisasi dan struktur sumber dayanya. Bagaimana strategi tadi itu diimplementasikan, dibagi-bagi aktivitasnya, dan itu dibentuklah sebuah struktur organisasi untuk membagi habis aktivitas-aktivitas dalam mewujudkan strategi yang telah ditetapkan tadi. Dan lebih penting bahwa seorang pemimpin strategik, dia mampu menentukan the right man in the right place, SDM-nya, supaya dia bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya, bahkan dia bekerja melebihi dari apa yang dia bisa untuk mewujudkan visi misi tujuan perusahaan. Dan disitulah kemudian diambil sebuah execution, keputusan, model seperti apa yang akan dilakukan di dalam perusahaan. Dan disinilah kemudian sistem operasional, pijakan, aturan, yang akan kemudian mekanisme enforcement-nya dibangun di sini, dan nantinya akan berdampak kepada performance atau kinerja. Jadi ini sementara mungkin bisa ada sesuatu yang mau ditanyakan terhadap apa yang sudah saya sampaikan pada topik membangun budaya organisasi dalam konteks kepemimpinan strategik. Silakan mungkin Pak Eko. Cukup Pak, tadi udah cukup jelas waktu itu tadi Bapak menyampaikan. Nanti saya jelaskan nanti, atau udah dijelaskan di depan. Jadi tambah nyampe Bapak informasinya. Mungkin ada yang mau sharing Pak Jendri, Denny. Silakan Pak Jendri. Bagaimana menurut Pak Jendri? Di tempat kerja Pak Jendri mungkin, silakan kalau ada yang mau di-sharingkan Pak Jendri. Ya. Nah, kalau memang belum ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Bagaimana kemudian kita bisa sebagai seorang pemimpin strategik bisa membangun sebuah struktur budaya terhadap para karyawan kita? Sebetulnya kata kuncinya ya, sebetulnya menggerakkan semua orang itu adalah otaknya. Yang kita, manusia itu digerakkan oleh otak kita. Jadi kalau bisa saya gambarkan ini, jadi sebetulnya otak manusia ini adalah sumber belief-nya, sumber kepercayaannya. Belief, kepercayaan, keyakinan yang itu kemudian menggerakkan psikomotoriknya untuk beraktivitas melakukan sesuatu. Ya. Berdasarkan fungsi daripada otak, sebetulnya fungsi otak manusia secara diagonal itu ada yang bersifat diagonal produksi dan ada yang bersifat diagonal organisasi. Jadi kalau kita nanti berorientasi kepada hasil ya, pada outcome, pada produktivitas, itu sebetulnya diagonal produksi itu menghubungkan antara otak left limbic yang bersifat bagaimana menciptakan sebuah memori dan kreativitas. Ya. Kalau kreativitas itu dibangun dari imajinasi, ini didorong bagaimana para karyawan dia diberikan ruang, diberikan kebebasan di dalam menyampaikan ide-idenya. Dia suruh memberikan saran
bagaimana menciptakan sebuah solusi terhadap sebuah masalah. Jadi kalau dalam teorinya NLP itu, Neuro Language Programming, itu seorang mentor, dia tidak boleh memberikan solusi. Jadi solusi itu harus muncul dari karyawan itu sendiri. Jadi ketika karyawan bermasalah, maka kemudian seorang supervisor itu mengguidance dengan beberapa pertanyaan untuk memancing kreativitas daripada karyawan tersebut supaya dia bisa menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Dan ini terkait dengan memori. Kalau memori itu sebetulnya dibangun dari sebuah kerajinan. Jadi ada frekuensi yang dilakukan berulang-ulang, itu nanti otomatis akan masuk ke dalam memori. Ya. Ini yang diagonal produksi. Makanya perlu diciptakan sebuah sistem, perlu diciptakan sebuah standar operasional prosedur agar masuk di dalam memorinya dia. Itu karena untuk itu supaya dilakukan berulang-ulang dan dia di sini intinya rajin, terus menerus, jadi baca terus, kerjakan terus. Nah, pengulangan inilah yang nanti akan masuk ke dalam sebuah memori dengan baik. Demikian pula juga halnya dengan diagonal organisasi. Kalau diagonal organisasi ini menghubungkan antara fungsi analitis dengan fungsi feeling, emosi, thinking dan feeling. Ya. Jadi untuk membangun sebuah organisasi yang baik, makanya tadi dikatakan oleh Stephen Lopin, maka kita pendekatan harus people orientation. People orientation ini untuk membangun sebuah emosi hubungan tadi. Ya. Membangun sebuah hubungan, kedekatan. Makanya, kadang-kadang seorang pemimpin yang baik itu biasanya dia tahu memahami apa yang dibutuhkan oleh karyawannya, bahkan melebihi ekspektasinya. Salah satu contoh, orang tuanya sakit, tiba-tiba Pak Direktur itu, padahal dia hanya karyawan rendahan, tapi Pak Direktur kemudian tiba-tiba menyambangi, kemudian memberikan sesuatu yang itu bisa membantu meringankan beban dari karyawannya itu akan diingat. Dan kalau seperti itu, maka seorang karyawan tadi dia akan enrollment terhadap pemimpinnya. Dia simpati, empati, karena empati yang dibangun oleh pemimpinnya itu akan membuat karyawannya tadi mengikuti para pemimpinnya tadi. Dan diagonal organisasi ini juga dibangun oleh thinking. Makanya di sini perlu dilakukan yang namanya diskusi, kemudian rapat itu untuk membangun itu tadi. Ada transfer knowledge, ada transfer technical assistant, ada ahli teknologi yang dibangun. Dan ingat, dari keempat otak fungsi ini, sebetulnya yang menggerakkan secara psikomotorik di sini, ini adalah cerebrum atau cerebral cortex, atau bahasanya bisa disebut juga dengan anchor. Di sini dia mengintegrasikan informasi dari semua organ panca indera kita, kemudian menginisiatif fungsi motorik mengontrol emosi. Ya. Makanya di sini lebih dekat, makanya di sini sesuatu akan masuk di anchor kalau dia mampu menciptakan yang namanya memorable experience. Jadi sebuah pengalaman yang tidak terlupakan. Nah, ini dibangun. Nah, kalau ini dibangun, makanya jadi sumber belief. Kalau belief ya jadi budaya. Kalau budaya ya tinggal digerakkan saja. Ya. Jadi itu tambahannya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan, Pak Eko. Itu Bapak, kembali lagi yang itu tadi programnya Bapak yang memori tadi itu Bapak. Iya. Kalau seandainya memang diulang-ulang terus, ya otomatis kita akan menyimpan memori dan bisa menerapkan itu tadi Bapak. Iya. Jadi yang diagonal itu, nah itu betul-betul balance gitu loh Bapak, pelaksanaannya gitu Bapak. Demikian Bapak. Terima kasih Bapak. Ya. Pengalaman di
perusahaan Pak Eko, karyawan yang berprestasi itu biasanya karakteristiknya seperti apa, Pak Eko? Yang dia bisa mencapai target, bisa achieve terhadap target yang diberikan pada karyawan, itu biasanya karakteristiknya seperti apa? Biasanya itu tadi Pak, motivasinya kuat dia Pak. Dari utamanya dari dari dalam dirinya sendiri itu. Nah, itu. Nah, kalau bahasa saya ke teman-teman itu membedakan teman-teman yang pinter sama yang ngerti itu Bapak. Jadi kalau yang ngerti itu biasanya motivasi dalam dirinya itu bagus. Jadi kalau yang pinter itu memang kembali lagi bintang pelajar itu tadi Bapak. Bintang pelajar ini memang belum apa ya, ya jelaskannya gimana Bapak ya itu tadi. Jadi kalau yang bintang pelajar itu ya sesuai teorinya aja gitu loh. Tapi kalau yang ngerti itu tadi orientasi pada hasil tadi Bapak yang itu. Jadi yang ngerti itu biasanya itu tadi Bapak. Biasanya inovasi itu ada, berani menyampaikan gitu kan Bapak. Terus apa namanya? Dia bisa menganukan tim itu Bapak. Kan biasanya itu tadi agresif, terus sifat kompetisinya ada. Demikian Bapak. Tadi variabel yang disampaikan oleh Stephen Robin tadi benar-benar itu memang mendukung, mensupport betul budaya organisasi ya. Betul, budaya organisasi tadi. Budaya kerjanya jadi semakin bagus ketika dia memiliki karakteristik yang disampaikan oleh Stephen Robin tadi. Jadi dia memiliki inovasi dan keberanian di dalam mengambil resiko, perhatian terhadap detail, berorientasi kepada hasil, berorientasi pada people, orientasi pada tim, memiliki agresivitas dan kompetitif, stability. Ya, itu. Terus tadi itu Bapak, kalau yang apa namanya teman-teman yang berprestasi itu visi misi tujuan perusahaan itu nggak dihafal Bapak, tapi dijalankan, dipedomani, dihayati dan diamalkan itu tadi Bapak. Bedanya itu jelas sekali. Kalau yang pinter-pinter itu kalau saya bahasanya itu tadi, mohon maaf mungkin bahasa saya Bapak ya, yang belum dapat ilmu dari Bapak kan itu tadi. Yang pinter tuh ya dihafal aja. Tapi kalau yang ngerti itu, ya itu tadi. Apa namanya, visi misinya itu jadi pedoman, dihayati dan diamalkan itu tadi Bapak. Demikian Bapak, izin Bapak. Makanya seorang harus di-compare Pak. Jadi seorang yang ahli thinking itu tempukkan dengan seorang yang pragmatis. Kalau ahli thinking itu kan berorientasi pada konsep, pada ide. Orang pragmatis berorientasi kepada hasil. Nah, itu ditempukkan dalam sebuah tim. Supaya apa? Ada namanya transformasi budaya tadi. Makanya itu yang tadi dikatakan dalam proses sosialisasi budaya organisasi, itu namanya encounter stage. Ya. Jadi bagaimana kemudian kadang-kadang yang thinking tadi kan dia kepingin tidak sesuai dengan ekspektasinya. Karena dia tidak melihat sebuah realita. Dia hanya pada tataran konsep. Ketika konsep itu dijalankan oleh dia nggak sesuai dengan realitanya, nggak ada hasil. Ya kan? Nah, itu kemudian didukung, dibantu oleh orang yang pragmatis tadi. Sebaliknya juga orang yang pragmatis apabila dia didukung dengan thinking yang bagus, maka dia akan bisa lebih bekerja dengan efisien. Ya kan? Jadi kalau orang pragmatis itu cenderung efektif, tapi kalau orang thinking itu kadang-kadang kalkulatif kan. Ya, betul. Nah, itu dilebur Pak menjadi sebuah tim. Makanya orientasinya harus tim. Ya. Karena boleh jadi seorang thinking tadi itu kalau bisa diarahkan dengan tepat, maka dia bisa
memiliki potensi yang bagus juga. Makanya seorang pemimpin itu harus mampu menjadi seorang dirijen tadi. Dia mampu meramu berbagai kepribadian tadi, berbagai karakteristik daripada karyawannya, berbagai motif karyawan itu digerakkan dengan irama yang selaras. Jadi meskipun mereka bunyinya berbeda-beda, tapi kalau Bapak mampu membangun sebuah notasi irama yang selaras, maka itu akan bisa mencapai tujuan organisasi. Terus apa namanya Bapak, izin mohon Bapak, mungkin pengalamannya Bapak. Kalau pengalaman saya itu tadi, kultur budaya itu juga sangat berperan sekali Bapak. Iya. Itu. Jadi antara Jawa Timur satu garis dengan Jawa Tengah aja udah berbeda sekali ya Bapak. Ini satu garis loh itu Bapak. Cuma dipisahkan Bengawan Solo aja itu sangat berbeda. Karena kami sebelum di Solo kan di Bojonegoro Bapak. Iya. Nah itu, jadi treatmentnya juga berbeda. Mohon Bapak, mungkin apa ya, pengalamannya Bapak gimana untuk mengatasi itu kan. Kadang-kadang kan teman-teman pimpinan kadang-kadang disamaratakan Bapak kan. Iya. Polanya disamaratakan kan gitu. Itu tadi Pak, makanya kan salah satu orang yang sukses itu dia mampu memiliki good interpersonal skill. Jadi ketika kita mau menggerakkan orang lain, maka kita harus tahu siapa orang itu, bagaimana budayanya, bagaimana sikapnya, asalnya dari mana. Ya itu di mapping, Pak. Jadi kalau misalnya paling mudah itu, Bapak bisa buat meta framing ya. Jadi di framing kan dibuat bingkai. Jadi karakteristik ketika misalnya Bapak pernah di Bojonegoro, meskipun tidak mewakili Jawa Timur, tapi dia secara umum kan Jawa Timur. Nah itu nanti dipetakan seperti ini, dibuat sebuah kuadran tersendiri. Kemudian sekarang Bapak di Solo, ya kan? Karakteristik orang Solo itu seperti apa? Dibedakan. Nah kemudian kita berdasarkan karakteristik daerah ini juga membentuk value sistemnya dia. Betul. Nilai-nilai apa yang diyakini dia. Itu bisa dijadikan sebagai salah satu tolak ukur. Ini ada sebuah kisah, salah satu direktur sebuah perusahaan SDM, ketika dia melihat bahwa di perusahaan itu sering demo, setelah itu dia pelajari value sistemnya daripada karyawan itu ke siapa? Ternyata ketua SPSI-nya. Ketua SPSI-nya itu ternyata suka mengaji, dia punya komunitas tablik dan lain sebagainya. Namun sama direkturnya diikuti, dia melebur. Dengan menjadi kita, maka itu bisa lebih mudah menyelesaikan konflik. Jadi seorang direktur tadi itu menyesuaikan dengan karakteristik karyawannya tadi. Makanya kita ngomong bahwa ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, menyampaikan pesan, menyampaikan ide, atau menyampaikan perintah instruksi, kita harus menggunakan konsep good interpersonal communication. Good interpersonal communication itu salah satunya adalah melakukan mirroring. Jadi bagaimana membuat dia dan kita itu adalah jadi kita. Jadi tidak ada Anda dan saya, tapi kita. Makanya dibuat sebuah penyamaan. Konsep sederhana ketika kita mempengaruhi komunikasi orang lain itu dalam good interpersonal communication, ketika orang lain itu senyum, kita ikut senyum, Pak. Ketika orang lain itu perhatian, maka tatapan mata kita juga perhatian ke dia. Ketika Pak Eko Bagus tadi begini, saya ikut begini, Pak. Nah itu tanpa sadar, panca indera since Bapak tadi yang direkam oleh otak, itu kemudian kita verbalkan, Pak Eko dan saya adalah kita sama-sama bagian dari perusahaan itu.
Ketika kita melakukan mirroring, itu diterima oleh otak. Tapi kemudian kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda, saya senyum, kemudian Pak Eko gini beda. Kemudian Pak Eko sikapnya tegak, saya nyantai. Nah, itu akan menimbulkan penolakan tanpa sadar. Sehingga kita mengatakan conclusion Pak Eko dan saya adalah kita. Itu otaknya menolak sudah. Otaknya Pak Eko menolak, enggak, kamu beda dengan saya. Gitu. Jadi itu salah satunya, Pak. Cara pendekatannya. Jadi kita harus memahami culture, karakteristik daerah, kepribadian. Karena itu memang yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dia harus bisa memahami interpersonal communication. Berarti dia harus memahami karyawannya, karakteristik karyawannya, kepribadian karyawannya. Apa yang menjadi nilai-nilai inti karyawannya. Kalau misalnya karyawan itu punya value sistemnya itu adalah ibu adalah segala-galanya. Kemudian tiba-tiba Pak Eko pas hari ulang tahun ibunya datang kemudian memberikan sesuatu. Wah, itu pasti value sistemnya dari karyawan Bapak tadi itu bahwa Pak Eko sama dengan saya. Gitu. Itu salah satunya. Dan itu nanti kalau sudah seperti itu, akan mudah seorang pemimpin itu melakukan motivasi. Mendorong karyawannya. Karena apa? Karyawannya merasa bahwa pemimpinnya berempati pada dia dan menjadi satu bagian adalah kita. Jadi itu Pak Eko. Mungkin. Siap, Pak. Saya tuh kepingin bisa menjelaskan kayak gitu loh, Pak. Itu tadi kelemahan utama saya itu, Bapak. Tetapi itu tadi kalau ada permasalahan, beliau tuh percaya sama saya, tapi kalau untuk menjelaskan udah agak saya itu, Bapak. Itu. Sama, Pak. Kalau kita belum berani berkomunikasi kepada orang lain, dulu saya belajarnya itu di depan kaca, Pak. Untuk melakukan konsep mirroring itu. Kalau misalnya saya mau menyampaikan kepada orang lain sesuatu yang berekspresi bahagia, nah apakah senyum saya ini sudah cocok bahwa saya bahagia? Bagaimana raut muka saya, senyum simetris. Kalau saya menunjukkan ekspresi yang marah, bagaimana? Itu saya belajar di kaca. Itu juga sebetulnya salah satu konsep intrapersonal communication. Jadi sebelum diekspresikan kepada orang lain, ekspresikan pada diri Anda sendiri, dan Anda yakin dengan ekspresi Anda. Karena kalau Anda tidak yakin, bagaimana orang lain bisa yakin? Karena sebetulnya keyakinan itu meresonansi, Pak. Jadi kenapa misalnya karyawan kita ini kita nasihati, dia tidak bekerja dengan baik? Karena karyawan tidak yakin pada kita. Dan setelah dievaluasi, karena diri kita sendiri juga belum yakin pada diri kita. Jadi banyak hal, Pak. Ada salah satu contoh di situasi pandemi COVID ini, ada ketika ada salah satu teman saya, sahabat saya yang dia menjadi pemimpin sebuah perguruan tinggi, dia jadi pemimpin itu ada penolakan dari anggota organisasi, dari para karyawannya. Maka yang dia bangun adalah value system apa sih yang dipikirkan oleh karyawan. Karena value sistemnya apa? Ya gaji, Pak. Pada situasi yang seperti ini kan, gaji itu amat apa istilahnya kental. Jadi itu kemudian dibangun sama dia. Dia pinjam uang di bank, kemudian habis itu uangnya itu digunakan untuk menaikkan gaji para karyawannya tadi. Pada situasi seperti ini. Tapi ketika dia kemudian mendapatkan kepercayaan dari karyawannya, kemudian karyawannya didorong. Ayo, saya yakin bahwa perusahaan ini bisa maju. Buktinya ini gaji Anda saya naikkan. Apa yang terjadi? Ternyata mampu memobilisasi. Dan dia bisa survive. Salah satu contoh begitu. Jadi seorang pemimpin ketika dia mau menyampaikan message, menyampaikan pesan, menyampaikan instruksi, menyampaikan tugas, harus ada mekanisme enforcement, harus ada didorong oleh sebuah mekanisasi yang itu bisa membantu apa yang disampaikan oleh pemimpin tadi itu diterima, didengar, dan dijalankan oleh para karyawan. Itu salah satu. Siap, terima kasih Bapak.
Chandri, Pak Chandri ini mungkin ada yang mau di-sharingkan? Ya, beliau Pak, sebenarnya pengalamannya banyak Chandri itu. Saya alhamdulillah Pak, sama Allah ditemukan sama Pak Maruji Pak kan. Oh, yang dorong, ayo Pak Eko, itu memang luar biasa beliau itu memang pengalamannya. Ayo Pak Eko. Ya. Jangan lupa loh ya, aktif. Iya. Motivasi bagus, beliau bagus. Betul-betul saudara kan Pak, jadinya mendukung tim. Saya pengennya apa yang sudah kita pelajari, kita diskusikan, kemudian dipraktekkan Pak. Dan saya akan welcome kalau misalnya ketika dipraktek Bapak menemui masalah atau ada kendala-kendala yang mau didiskusikan, ya saya siap. Ya karena hidup ini kan berbagi. Betul. Dengan saya banyak case, banyak kasus, maka saya juga akan berkembang gitu ilmunya. Jadi ilmu itu sebetulnya berkembang karena dipraktekkan gitu loh Pak. Jadi kalau tidak dipraktekkan ya nggak bisa berkembang. Ya itu tadi Bapak, kalau di sini di Solo itu memang harus sabar Bapak. Iya. Pelan. Jadi ibaratnya kalau di tempat lain Bapak, apalagi di Medan Bapak ya, di Medan, Jawa Timur itu karakteristiknya itu kan meskipun ibaratnya kawat Bapak, diapain aja kan pasti nggak patah kan Bapak. Kalau di sini begitu kita agak keras dikit, seperti lidi Bapak kan. Aduh. Itu. Makanya harus tim Pak mainnya. Orientasinya harus tim. Jadi berorientasi pada tim, kemudian mekanisme enforcement-nya jadi mekanisasi yang baik itu sarana prasarana maupun infrastruktur yang dibangun untuk mendorong kinerja karyawan tadi itu harus berbeda juga, harus disiapkan. Iya, betul Pak, betul. Sebetulnya kalau modelnya dia tidak berinisiatif, ya tinggal didorong rajin tadi itu. Ya kan? Jadi sebetulnya kalau kita lihat di posisi otak, fungsi sensori itu amat dekat dengan feeling, emosi. Ya kan? Ketika orang yang dalam tanda kutip dia lebih halus perasaannya, lebih halus pribadinya, itu bisa dibangun melalui memorinya tadi dengan menciptakan sebuah kerajinan atau ketekunan. Jadi orang yang lembut-lembut itu biasanya kan cenderung bisa mudah untuk diarahkan ke tekun karena dia cenderung bisa konsisten. Dia lambat tapi dia tekun. Iya. Betul. Orang yang agresif. Kalau orang yang agresif itu cenderung imajinatif kan ya. Iya, betul. Tapi orang agresif itu biasanya cenderung kepingin menghasilkan sesuatu yang cepat, besar. Habis itu bosen. Kalau tidak ada tantangan ya kinerjanya menurun lagi. Nah, makanya itu bisa dibedakan. Makanya kalau sudah pernah berpindah-pindah tempat itu harusnya ya saya yakin lah Pak Eko pasti kaya dengan banyak pengalaman tadi. Apalagi didukung dengan Pak Eko kuliah di MM ini kan semakin bisa menajamkan apa yang sudah pernah dipraktekkan kemudian ditajamkan kembali, bahkan itu nanti akan menjadi sebuah kreativiti baru, ya kan, yang diciptakan oleh Pak Eko. Amin. Ini sebetulnya kalau boleh jujur, berdasarkan teori Maslow, jasara harja karena dia BUMN, itu kan karyawan itu sebetulnya secara given kebutuhan fisiologisnya kan sudah terpenuhi, Pak. Iya, terus Bapak. Ya kan? Tinggal esteem needs-nya, aktualisasi dirinya, itu yang kemudian didorong untuk lebih meningkat. Jadi kalau misalkan orang Jawa Timur itu bisa ditantang, orang lain bisa kamu kok nggak bisa, tapi orang Solo nggak bisa begitu.
Betul, Perlunya kebersamaan. Ya, kalau misalnya didorong lah, kalau kita enggak bekerja tekun, keras, nah bagaimana mungkin kita nanti bisa naik gaji, misalnya. Saya ini kepingin menaikkan gaji bulan depan, insentif Anda itu naik 20%, tapi untuk supaya insentif naik 20% ini, kita harus bekerja sama untuk bisa meningkatkan omset naik juga 20%, misalnya. Nah, ayo kita pikirkan bareng-bareng, apa yang harus kita lakukan supaya omset ini naik 20%. Nah, itu diajak dengan penuh kebersamaan tadi. Sambil ngopi, makan apa itu, angkringan, itu malah lebih efektif. Kalau diajak rapat formal malah nggak masuk. Nah, kalau di sini Bapak, kalau pertemuan nggak pernah saya di dalam kantor Pak di sini. Iya. Kalau di Jawa Timur atau di Medan itu harus di kantor. Itu. Kalau di sini nggak boleh, nggak harus di luar. Nggak masuk malah ya. Iya Bapak. Lepas itu Bapak. Terus ngopi, kemudian cerita sejarah. Iya, lepas betul Bapak. Cerita keluarga. Dibangun empatinya, karena orang yang secara emosi dia itu kuat, itu biasanya kalau dia sudah terempati, dia menyatakan itu justru lebih komit. Makanya orang-orang daerah situ kan ketika membangun, dia sudah memiliki sebuah komitmen, biasanya tinggi komitmennya. Ya kan? Beda dengan orang yang tipikal imajinatif tadi. Dia inginnya berubah-ubah. Dia tidak pernah konsis. Jadi komitmennya ya perubahan itu sendiri. Bonusnya berubah, komitnya naik. Jadi itu tadi, mau mempromosikan kalau di Jawa Timur, berangkat ya, meskipun ke teman-teman Papua gitu Bapak, siap berangkat Pak. Wah, tapi kalau di Solo, siap berangkat ya, keluar Jawa, gak ada yang jawab Pak, diem aja sampai setengah jam. Oh, mati ya. Itu loh Bapak. Untuk promosi loh Pak, itu promosi. Paling kalau di luar Jawa kan kembali kan Pak, nanti dekatin pensiun, daripada nanti di sini dulu nanti mau pensiun kemarin gitu Bapak. Baik, siap, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kira pertemuan kita pada malam hari ini saya cukupkan di sini. Dilanjutkan diskusi kita nanti melalui Elina. Ya. Jangan lupa juga mengerjakan tugasnya. Siap. Ya. Pada pertemuan ketiga ini tugasnya meresum perkuliahan ini. Jadi apa yang sudah didiskusikan di dalam kuliah ini tentang bagaimana membangun sebuah budaya organisasi dalam konteks kepemimpinan strategis yang dapat menciptakan peningkatan kinerja karyawan dan kepuasan kerja karyawan. Nah, itu apa saja yang harus dilakukan, kemudian dikaitkan dengan apa yang sudah dipraktekkan di dalam pekerjaan. Karena kuliah di Magister ini kan sebetulnya kita harus mampu mengejawantahkan ilmu di dalam praktek yang ada di dalam organisasi ataupun di perusahaan, sehingga ilmunya bisa bermanfaat. Makanya Magister manajemen terapan, ya istilahnya. Jadi bagaimana ilmu manajemen itu diaplikasikan di dalam pekerjaan dan dibuktikan bahwa apa yang sudah dipelajari itu benar-benar berdampak kepada peningkatan kinerja karyawan, kinerja organisasi, ataupun peningkatan profit perusahaan. Saya pikir apa yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berdoa Bapak dan Ibu sekalian selalu sehat dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa dan selalu bisa berprestasi, sukses selalu di dalam kehidupan dan karirnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.